Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 di video kali ini akan menjelaskan soal mini robot beroda yang dimana akan dideskripsikan baik dari segi elektrikal dan program. Untuk program sendiri, kami akan menggunakan ROS sesuai dengan mata kuliah kami, yaitu RE 402 ROS Operating System. Seperti yang bisa dilihat di slide ini menunjukkan anggota kelompok 3. Untuk penjelasan yang pertama akan dimulai oleh saya, Selvia Nabil Nurhayati dengan NIM 4222010053. Pada bagian hardware robot sendiri, untuk penutup atas menggunakan akrilik. Lalu di bagian komponen yang terlihat terdapat baterai, dua roda, serta base robot. Dapat dilihat juga untuk electrical wiring robot berada pada bawah atau penutup atas yang ada pada robot kami. Untuk penggunaan baterai pada robot ini menggunakan baterai 3 sel 8 volt. Baterai akan memberikan arus listrik ke motor DC dan ESP yang berfungsi sebagai controller. Untuk memberi arus ke ESP butuh 5 volt dan akan memakai step down. Sedangkan untuk memberi arus ke motor menggunakan 8 volt dan tegangan dinaikkan memakai step up. Pada sensor Giro 25 terhubung dengan serial yang ada di ESP dan pin ESP terhubung pada motor driver. Nama saya Yuan Gadwin Hareva dengan NIM 42222010067. Di sini saya akan menjelaskan program dari ESP32. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah include dan deklarasi node ROS. Di sini kita lihat ada 3 include. Di sini program ini menggunakan ROS untuk komunikasi antar node. Yang pertama ada ROS titik H dan pesan standar seperti STD message ini. Nah, kemudian eh, node ROS diinisialisasi sebagai NH atau node handle. Nah, kemudian adalah deklarasi variabel dan publisher. Variabel sethead dan IMO digunakan untuk menyimpan data sensor dan data yang akan dipublikasikan. Kemudian, sgyro adalah publisher yang akan menerbitkan data gyro di sini. Kemudian adalah callback function. Fungsi callback di sini em, dipanggil ketika pesan yang diterima dari node lain sesuai dengan tipe STD message ini di sini. Fungsi ini kemudian memanggil fungsi motion dengan nilai PWM yang diterima. Nah, kemudian deklarasi subscriber di sini ada subscriber sub yang akan mendengarkan pesan yang diterbitkan oleh node lain dengan topik PWM. Kemudian adalah deklarasi pin Arduino. Pin-pin Arduino yang akan digunakan dideklarasi untuk mengontrol motor dan sensor dideklarasikan di sini. Di sini dideklarasi. Kemudian pada bagian void setup di sini di dalam fungsi setup pin-pin yang dideklarasikan yang sebelumnya itu diatur sebagai input dan output. Selain itu seri serial communication dengan sensor G25 em, juga diinisialisasi. Node ROS juga diinisialisasi di sini juga. Kemudian pada bagian loop di sini, dalam fungsi loop, program melakukan parsing data dari sensor G25, kemudian mengolahnya untuk mendapatkan
nilai YAW. Nilai YAW ini kemudian dipublikasikan dengan menggunakan publisher sgyro, fungsi nh titik spin one di sini digunakan untuk memproses pesan yang diterima dari node lain. Nah, kemudian di slide berikutnya, sebentar dihapus terlebih dahulu. Nah, kemudian di void parsing, di sini fungsi parsing, em, bentar, di sini void parsing, dalam fungsi parsing ini digunakan untuk membaca dan memproses data yang dikirim oleh sensor G25. Kemudian kita masuk pada void motion. Di sini void motion em, mengatur kontrol gerak robot berdasarkan dari PWM yang diberikan. Nah, bisa kita lihat di programnya. Di sini bagian ini di sini adalah memastikan nilai PWM yang berada dalam rentang yang valid, yaitu minus 200 hingga 200. Kemudian di bawahnya di bagian ini di sini adalah mengatur PWM untuk motor kanan dan kiri. Nah, kemudian pada bagian if di sini yaitu adalah mengatur arah putaran motor berdasarkan tanda PWM yang diberikan. Nah, fungsi motion ini bertanggung jawab mengatur gerakan motor. Ia menerima dua parameter yaitu ini PWML dan PWMR. PWML itu untuk mengatur motor kiri dan PWMR itu untuk mengatur motor kanan. Kemudian nilai PWM yang harus berada dalam rentang tertentu dalam hal ini adalah minus 200 hingga 200 yang fungsi ini menggunakan Fmin dan Fmax untuk membatasi nilai PWM yang diberikan agar tidak melebihi rentang yang diizinkan. Kemudian eh, mengatur PWM yang di sini fung- fungsi analog write digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor dengan nilai absolut dari PM yang dibatasi sebelumnya. Nah, kemudian mengatur arah putaran motor berdasarkan tanda PWM yang akan diberikan. Fungsi ini mengatur pin-pin kontrol motor seperti CW dan JCW untuk menentukan arah putaran motor. Jika PWM-nya positif, maka akan em, maka motor akan berputar secara jarum jam. Jika negatif, dia akan berputar berlawanan. Kemudian di bagian sini void calibration di paling akhir. Di sini adalah eh, mengkalibrasi sensor GY25 yang dilakukan saat Arduino pertama kali dijalankan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan cara membuat workbench. Sebelumnya kita telah membuat workbench yang bernama Robot Rose, yang dimana di dalam Robot Rose terdapat build dan src. Terdapat dalam src terdapat package yang bernama Ardui. Di dalam Ardui tersebut terdapat src program untuk motion dari robot tersebut. Berikut adalah program dari motion tersebut.
Terus langkah yang selanjutnya, pertama kita buka terminal, kemudian ketik mkdir space, nama file, lalu membuat cd ke direktori ROS. Setelah itu mkdir dengan nama src, kemudian ke guild dengan nama kitchenmaid. Setelah itu kemudian kita bisa cek file dengan isi sebagai berikut. Kemudian package Arduino tersebut di dalam terdapat XML. Kemudian kita cd lagi untuk masuk ke dalam package Arduino ESP. Kemudian kita make directory kembali, yaitu membuat direktori src yang di dalam src tersebut kita bisa mengisi program, akan tetapi terlebih dahulu kita change directory di dalam Arduino ESP. Kemudian kita ketik nama membuat file di dalam direktori selanjutnya. Beri nama file dari robot ROS CPP. Kemudian file tersebut telah terbentuk. Dan setelah kita buka, kita bisa mengisi program di dalamnya. Seperti pada ini, monitor robot ROS CPP sebagai nama. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai program PC. Di sini kami menggunakan program C++ yang fungsinya untuk mengontrol pergerakan robot. Kemudian di sini ada gyro, yaw, kpkikd, terus ada y, ada post underscore to underscore show x, ada post underscore to underscore show y, ada pesan pwm, dan ada line. Itu disebut dengan deklarasi variabel yang fungsinya untuk menyimpan dan data dan parameter yang diperlukan dalam kontrol robot. Kemudian ada turret. Turret itu untuk mengonversi sudut dari derajat ke radian. Ada void callback. Void callback itu fungsinya untuk memanggil setiap kali pesan dari sensor gyro diterima, mengupdate, dan bisa juga mengupdate nilai yaw dengan data yang diterima. Kemudian ada show visual line. Show visual line itu membuat garis visualisasi pada marker untuk ditampilkan di RFIZ. Kemudian ada fungsi PID. Fungsi PID itu untuk mengimplementasikan kontrol PID dan menghasilkan nilai kontrol PWM berdasarkan perbedaan antara nilai target dan nilai aktual. Kemudian ada diferensial. Diferensial itu untuk menghitung kecepatan roda kanan dan roda kiri berdasarkan jarak dan arah. Juga bisa memanggil show visual line untuk menampilkan visualisasi pergerakan robot. Dan ada fungsi main. Fungsi main itu untuk menginisialisasi node ROS, publisher atau subscriber, dan variabel-variabel. Kemudian ada visualisasi dan kontrol PWM. Fungsinya untuk mempublikasikan nilai PWM dan marker visual untuk ditampilkan di RFIZ.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bella Lisfatia dengan NIM 4222201064. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setup CMake-List. Nah, sebelumnya kita telah membuat workspace bernama Robotros yang di dalamnya terdapat build, default, dan src. Di dalam src tersebut terdapat package bernama Arduino, di mana di dalamnya terdapat src yang telah kita include file untuk pergerakan dari robot tersebut dengan penamaan filenya adalah robotros.cpp. Kenapa .cpp? Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa C++. Nah, berikut adalah isi programnya, di mana program tersebut berisi untuk include dari ROS dan visualisasinya, kemudian mendeklarasikan nilai KP, kemudian menggunakan fungsi show visual line untuk visualisasinya, kemudian juga terdapat fungsi diferensialnya dan pergerakan motionnya di bagian akhir program. Nah, selanjutnya kita akan meng-setup CMake-List, di mana setup tersebut berhubungan dengan isi program yang akan kita jalankan. Nah, berikut adalah isi dari CMake-List, di mana pada program terdapat include visualization _msgs/marker.h. Itu merupakan include untuk memvisualisasikan dari pergerakan robot yang kita deklarasikan juga di dalam CMake-List bagian find package. Nah, include pada program tersebut merupakan package-nya. Nah, kemudian kita juga menambahkan add_executable dalam kurung komputer src/robotros.cpp. Nah, penamaan komputer tersebut adalah nama file dari program tersebut, di mana nantinya kita akan menggunakan nama tersebut untuk merunningnya di terminal. Nah, kemudian sebelumnya tadi di CMake-List ada komputer src Robotros. Nah, Robotros tersebut adalah nama dari workspace yang telah kita buat. Nah, bagian tersebut. Nah, kemudian kita juga menambahkan target_link_libraries dalam kurung komputer dalam kurung catkin_libraries. Nah, komputer tersebut juga menamakan nama file program yang telah kita buat. Nah, berikut adalah setup untuk CMake-List. Nah, kemudian kita akan upload program ke ESP dan menjalankannya ke terminal. Nah, ini adalah program di ESP yang kita upload ke dalam ESP. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan PC dengan menggunakan ROS Run ROS Serial. Sebelumnya kita aktifkan dulu prosesornya, yaitu menggunakan ROS Core yang merupakan ROS Master. Kemudian kita komunikasikan antar ESP dengan PC dengan menggunakan ROS Run ROS Serial Python serial node.py dengan nilai portnya. Kemudian kita buka visualisasi RViz dengan ROS Run RViz, kemudian add marker dan klik OK. Nah, kemudian untuk menjalankan robotnya tersebut, sebelumnya kita switch dahulu robotnya menjadi on untuk memberikan tegangan dari baterai ke seluruh komponen robot, dan kemudian kita bisa merunning ROS Run Arduino komputer. Arduino adalah nama package-nya dan komputer adalah nama file yang sebelumnya dijelaskan di bagian CMake-List tersebut dengan penamaan nama filenya. Nah, berikut adalah demonstrasinya dengan RViz, di mana saat ROS Run Arduino komputer telah dijalankan, maka RViz tersebut akan
berjalan mengikuti gerakan dari pergerakan robot, di mana pada pergerakan robot kelompok saya yaitu untuk membentuk segitiga dengan 3 titik sudut, di mana segitiga yang telah kami buat adalah segitiga siku-siku. Demikianlah presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata di dalam penjelasan yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.